Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalinda dari kelas 12 MIPA 4 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Keutuhan NKRI. Disimak presentasinya ya. Baiklah, pada halaman pertama terdapat cover dari makalah saya, yaitu makalah pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, diikuti dengan logo Titian Teras serta nama penyusun dan kelas. Pada halaman kedua ada kata pengantar seperti ini dan juga nama saya lagi yang saya tulis pada 5 Desember 2020. Selanjutnya pada halaman ketiga terdapat bab 1 yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat 3 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Apa yang melatar belakangi ditulisnya makalah ini adalah seperti yang tertera di sini, bahwa pada saat ini, pada zaman ini, perkembangan iptek sangatlah pesat. Tidak terkira bahwa banyak sekali inovasi-inovasi baru yang memunculkan banyak sekali ilmu pengetahuan teknologi yang baru, dan kita dituntut untuk beradaptasi dengan itu semua. Nah, jika kita salah menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, maka bisa saja kita terjerumus ke dalam dampak negatifnya dan kita terjebak dalam lingkaran itu. Sebaliknya, jika kita dapat menyikapinya dengan positif dan memakainya sesuai kebutuhan dan juga bersikap selektif terhadap perkembangan iptek, maka dampak positiflah yang akan kita terima. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas 3 hal, yaitu pengaruh positif, pengaruh negatif, serta sikap selektif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Dan juga ada tujuan penulisan di mana saya menulis ini dengan tujuan agar kita dapat mengetahui apa saja yang harus kita lakukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pada bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai pengaruh positif dan negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI. Apa itu pengertian dari ilmu pengetahuan dan teknologi? Sebenarnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah sebuah singkatan. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Selanjutnya, pengaruh positif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang politik. Yang pertama, timbulnya kelas menengah yang baru. Pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Nah, kelas menengah baru inilah yang akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat yang lebih besar. Dengan lebih majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semua rakyat akan lebih teredukasi dan lebih memiliki sarana yang lebih besar dalam menyuarakan pendapat, seperti yang kita lihat pada zaman sekarang bahwa banyak sekali sosial media yang ada seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan semuanya, dan semua netizen memiliki kebebasan untuk membuat sebuah cuitan asalkan tidak berbau isu sara. Nah, inilah yang akan menjadi mereka inilah yang akan menjadi pelopor politik, berkebebasan politik dan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, salah satu pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di bidang politik adalah timbulnya kelas menengah baru yang akan mempelopori hal-hal tersebut. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Yang ketiga, yaitu di bidang politik internasional juga dapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Selanjutnya, pengaruh positif di bidang sosial dan budaya. Yang pertama di bidang sosial, mudahnya berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh. Nah, dulu orang yang jaraknya jauh
harus bertemu satu sama lain agar dapat berkomunikasi. Sekarang dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang ada Face ID, sekarang ada Face App, mereka tidak perlu lagi bertemu secara langsung, tetapi cukup melihat gadget mereka dan mereka dapat berkomunikasi tatap muka. Nah, juga waktu dan biaya lebih efisien, mempermudah mencari informasi yang ingin diketahui serta menambah wawasan dan pengetahuan, sosialisasi kebijakan pemerintah, dan yang terakhir informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Yang kedua, di bidang budaya. Kita dapat mengetahui budaya-budaya yang ada di negara lain. Teknologi yang ada dapat dikolaborasikan dengan budaya-budaya yang ada, serta dapat men-share budaya yang ada di negara masing-masing. Nah, inilah salah satu keuntungan kita. Kita memiliki sangat banyak budaya di Indonesia. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat memamerkan budaya-budaya kita dan mengundang para wisatawan dari luar negeri, dari mancanegara untuk masuk, yang merupakan salah satu keuntungan kita juga. Lalu lanjut kepada bidang ekonomi. Yang pertama, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Karena semakin majunya teknologi, maka semakin banyaklah inovasi-inovasi baru yang akan muncul karena teknologi yang sudah ada mendukung kreativitas mereka. Lalu pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi dan banyak sekali manfaatnya di bidang ekonomi. Selanjutnya di bidang teknologi dan informasi, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh, kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah dan lain-lain. Lalu di bidang ideologi, kita dapat mencontoh tekad suatu negara lain dalam hal positif ya, bukan berarti kita akan berubah atau menukar ideologi kita. Misalnya kita mendapatkan sesuatu yang positif dari ideologi liberal, bukan berarti kita harus berubah menjadi ideologi liberal. Namun kita ambil hal-hal yang positif dari ideologi liberal itu tadi dengan tidak mengubah ideologi kita sendiri. Lanjut, ada peningkatan pembangunan negara serta penduduknya bersifat supel dan memiliki integritas yang tinggi. Ini masih perlu diwujudkan di Indonesia. Lalu di bidang mental, individu akan merasa senang karena mencari informasi lebih mudah. Karena jika kita ingin mengetahui sesuatu, kita tinggal membuka Google, kita tinggal men-search apa yang ingin kita cari, dan Google akan menampilkan hal-hal yang kita cari tersebut. Lalu individu akan lebih percaya diri karena bisa mengapresiasikan perasaannya melalui postingan atau tulisan. Yang seperti yang saya bilang tadi, bahwa sekarang banyak sekali sosial media yang memudahkan penggunanya untuk berekspresi, baik itu secara video, foto, maupun tulisan-tulisan. Lalu individu akan lebih terbuka terhadap perubahan. Karena mengikuti perubahan arus informasi dari internet, individu akan senang karena dapat berinovasi, individu akan lebih termotivasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih baru agar tidak ketinggalan zaman, individu akan lebih kreatif, individu akan lebih aktif memiliki jaringan yang lebih luas, karena dengan teknologi sekarang ini memungkinkan seseorang berinteraksi dengan orang lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama di bidang politik, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan, terorisme yang semakin merajalela, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Inilah yang dinamakan spionase. Sekarang sangat mudah untuk memata-matai suatu negara. Kita tinggal menaruh alat penyadap dan menaruh hal-hal yang sebagainya. Oleh karena itu, kita dapat menyiasatinya dengan merekrut orang-orang atau teknisi-teknisi ahli yang dalam bidang tersebut. Lalu, pada bidang sosial dan budaya. Bidang sosial, maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada dan umumnya dan khususnya remaja. Nah, untuk remaja yang sangat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka sangat rawan terkena dampak negatif dari perkembangan iptek itu tersendiri. Seperti perilaku menyimpang. Oleh karena itu, mereka harus bersikap selektif dan membentengi diri. Yang nanti akan dibahas pada bab berikutnya.
Lalu timbulnya kejahatan publik, manusia menjadi malas karena kurangnya interaksi langsung antara manusia. Nah, jika kita terlalu terpaku terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya kita terlalu terpaku, kita terlalu terhanyut ke dalam dunia sosial media, kita tidak akan merasa nyaman jika kita berinteraksi secara langsung di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus membatasi pemakaian gadget ini karena akan menurunkan kemampuan bersosialisasi kita secara langsung dengan manusia-manusia yang asli, saudara-saudara. Lalu lanjut, di bidang budaya. Budaya yang ada bisa diklaim oleh negara lain. Ini sudah marak terjadi. Contohnya, rendang yang diakui oleh Malaysia. Lalu ada juga banyak sekali hal-hal yang diklaim oleh negara lain karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tadi. Lalu dapat merubah budaya yang ada karena perkembangan itu yang cukup pesat, kehilangan jati diri budaya yang ada di negara tersebut, hilangnya semangat nasionalisme. Hilangannya semangat nasionalisme ini sudah nampak terjadi di Indonesia karena kita sudah menuju ke budaya kebarat-baratan. Kita sudah memasuki westernisasi. Orang Indonesia yang terkenal dengan budayanya yang beragam, sekarang telah terpengaruh oleh budaya-budaya luar, oleh budaya Korea, oleh budaya Barat. Mereka tidak lagi menunjukkan jati diri Indonesia. Ini adalah budaya Indonesia. Mereka tidak menunjukkan jati diri itu lagi, melainkan lebih menunjukkan sikap-sikap westernisasi dan juga hal-hal yang menjerumus ke hilangnya semangat nasionalisme tadi. Lalu di bidang ekonomi, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara normal mengalami kemerosotan. Sifat konsumtif. Hal ini sangat-sangatlah berbahaya bagi masyarakat Indonesia pada umumnya karena kita cenderung bersifat konsumtif karena kita merasa kecanduan akan hal-hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita cenderung merasakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah sesuatu yang harus kita konsumsi secara terus-menerus. Padahal ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanyalah sarana untuk mengedukasi diri, sarana untuk tetap stay update, bukan untuk suatu kebutuhan primer, saudara-saudara. Lalu adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online. Nah, marak sekali. Ayo, siapa yang sering belanja di Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli? Mereka semua adalah contoh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, seiring dengan perkembangan tempat belanja online tersebut, maka tak sedikit pula kriminalitas yang terjadi di dalamnya. Contohnya, adanya penjual yang menipu pembelinya. Lalu, di bidang teknologi informasi, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Yang ketiga, cyberbullying. Nah, terjadinya hujat-menghujat di sosial media. Ini sangat-sangat sering terjadi. Dan mayoritas pelakunya adalah remaja. Ini tadi, mereka tidak bisa membentengi diri, mereka tidak bisa menahan diri untuk mengetik hal-hal yang seharusnya tidak mereka katakan. Lalu adanya konten negatif yang berkembang pesat, fitnah dan juga pencemaran nama baik, mengabaikan tugas dan pekerjaan, membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena kita telah merasa bahwa hal-hal yang ada di HP kita itu adalah suatu kebutuhan, kita mengabaikan apa yang memang seharusnya menjadi kewajiban dan apa yang memang seharusnya kita butuhkan. Lalu menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang karena mereka terlalu terfokus terhadap kehidupan dari sosial media itu tadi. Lalu di bidang ideologi menyebabkan keterpurukan bagi negara-negara lain yang tidak bisa menyeimbangkan arus globalisasi. Seperti negara-negara yang terbelakang, seperti Zimbabwe, Papua Nugini. Mereka adalah negara-negara terbelakang yang tidak bisa mengimbangi globalisasi karena itu tadi mereka dalam hal ekonomi tidak bisa mengimbangi, oleh karena itu mereka juga tidak bisa
berkembang secara iptek. Lalu adanya prinsip pasar bebas dalam ideologi yang represif, setiap negara akan terjadi akulturasi terhadap negara lain. Lalu di bidang mental, individu lebih tertutup atau kurang pergaulan. Individu menjadi tidak percaya diri, individu menjadi lebih tergantung karena selama ini ia mendapatkan sesuatu dengan mudah. Nah, inilah yang sedang terjadi dikarenakan pandemi corona. Rata-rata murid atau siswa mencari semuanya di Google. Mereka mendapatkan semuanya di internet. Oleh karena itu, murid-murid atau siswa merasa lebih tergantungan terhadap Google. Mereka merasa tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Google. Oleh karena itu, ini apa yang dimaksudkan dengan dampak negatif dari konsumtifnya masyarakat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Lalu individu menjadi cepat bosan terhadap sesuatu. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama, sikap menghadapi pengaruh positif kemajuan iptek dengan sikap yang optimis bukan pesimis, dengan sikap arif dan peduli dengan iptek, dengan sikap menerima kemajuan iptek dan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keimanan. Jika kita tidak membentengi diri kita dengan nilai-nilai keimanan, maka itu tadi, kita akan terjerumus ke dampak-dampak negatifnya. Kita akan, contohnya, misalnya, jika kita melihat sosial media dan kita tidak membentengi diri kita dengan nilai-nilai keimanan, maka kita akan sangat mudah tergoda untuk membuka konten-konten negatif, menghujat seseorang, melakukan cyberbullying, melakukan sara, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus menerima kemajuan iptek dengan tidak melunturkan nilai-nilai keimanan kita tadi. Lalu menerima segala perkembangan teknologi dan mengikutinya, namun dengan mempertimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Mari kita bedakan kebutuhan dan keinginan. Anggap saja sekarang kita mempunyai handphone bermerek Samsung. Lalu, kita sangat ingin memiliki handphone bermerek Apple. Karena kita merasakan handphone itu adalah sebuah kebutuhan, maka kita akan memaksakan diri untuk membeli handphone yang bermerek Apple tadi, padahal kita tahu bahwa handphone tersebut memiliki harga yang sangat mahal. Jadi, kita sebagai individu harus bisa membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Karena secara fungsi, dua merek tersebut sama-sama memiliki fungsi yang sama. Mereka bisa untuk menelpon, SMS, untuk internet, dan melakukan sosial media dan segala macamnya. Yang membedakan tadi adalah karena gengsi yang timbul. Oleh karena itu, kita harus membedakan kebutuhan dan keinginan dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, sikap menghadapi pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Nah, meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi berarti kita membutuhkan orang-orang yang lebih ahli untuk menyikapi perubahan-perubahan tersebut. Maka dari itu, kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, baik itu dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat dan sebagainya. Lalu kita meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Nah, kita harus meningkatkan nilai-nilai keagamaan, kita harus patuh kepada norma-norma yang ada di masyarakat, patuh kepada hukum, dan juga kita tidak lupa untuk beribadah. Jika kita senantiasa melakukan hal-hal ini tadi, maka kita tidak akan terjerumus ke dalam pengaruh negatif dari kemajuan iptek ini tadi. Selanjutnya, mendorong dan mendukung upaya memperjuangkan keadilan antar Nah, kita tiba di pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tugas mandiri. Lalu kita masuki refleksi. Apa saja yang telah saya lakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Belajar memahami iptek bersama orang tua, menggunakan iptek sebagai pengembangan diri, memperbanyak keagamaan, dan lain sebagainya. Di lingkungan sekolah, mempelajari iptek bersama rekan sekolah, menggunakan iptek sebagai media belajar, memperbanyak kegiatan sosial, tidak menjadikan iptek sebagai satu-satunya alat sekolah.
Lalu, pada lingkungan masyarakat selalu mengingat ada istiadat masyarakat, selalu patuh terhadap norma-norma masyarakat, dan lain sebagainya. Di sini juga ada rangkuman dari hal-hal yang sudah kita bahas di atas tadi. Lalu ada indeks dari kata-kata penting. Yang ketiga adalah bab penutup. Dan di kesimpulannya adalah bahwa iptek itu merupakan sarana yang membantu dan mempermudah segala aspek kehidupan. Namun, dalam penggunaannya perlu pengawasan yang ketat sebab iptek selain memberikan dampak positif dapat juga memberi dampak negatif apabila jatuh ke tangan yang salah dan kita salah menyikapinya. Dan juga terdapat saran. Intinya adalah daftar pusaka. Baiklah, itu saja presentasi saya tentang makalah saya yang berjudul Pengaruh Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap Keutuhan NKRI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.